Apa yang membuat sebuah bangsa besar? Apakah kekuatan militernya, teknologinya, atau ekonominya? Bagaimana jika jawabannya adalah kekuatan doanya? Indonesia, negara dengan 270 juta jiwa, ternyata menyandang gelar tak biasa, negara paling rajin berdoa di dunia. Apa artinya ini? Dan kenapa negara-negara barat justru tertinggal jauh? Doa adalah suara hati yang paling jujur. Ia lahir dari kesadaran terdalam bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Ia adalah pengakuan spiritual bahwa ada kekuatan yang lebih besar di luar sana, Tuhan yang mengendalikan semesta. Dalam hampir semua agama, doa menjadi jembatan utama antara hamba dan Sang Pencipta. Tapi, apakah semua orang di dunia melakukannya? Ternyata jawabannya sangat beragam. Sebuah survei dari Pew Research Center bekerja sama dengan data dari World Bank mencatat tingkat kebiasaan berdoa di 35 negara yang mewakili sekitar 50% populasi dunia. Dan hasilnya mengejutkan. Indonesia berada di peringkat pertama dengan 95% penduduk, atau sekitar 269 juta jiwa berdoa setiap hari. Ya, hampir seluruh rakyat Indonesia mengangkat tangan dan berdoa setiap harinya. Di peringkat selanjutnya ada India, 71% dari 1,4 miliar orang, artinya lebih dari 1 miliar orang berdoa tiap hari. Nigeria dan Kenya, 84% penduduknya rajin berdoa. Malaysia dan Bangladesh juga menunjukkan angka tinggi dengan mayoritas Muslim yang taat. Kawasan Asia dan Afrika mendominasi daftar negara paling religius. Di Asia Tenggara, Malaysia dan Filipina dikenal sangat spiritual dengan mayoritas Muslim dan Katolik. Sementara itu, Bangladesh, negara dengan penduduk Muslim terbanyak keempat di dunia, 150 juta jiwa, memiliki kultur doa yang sangat kuat. Di Afrika, Nigeria dan Kenya bukan hanya aktif secara politik dan ekonomi, tapi juga sangat aktif secara spiritual. Doa harian menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial mereka. Bagaimana dengan negara-negara maju di Eropa dan Amerika? Disinilah perbedaan besar muncul. Amerika Serikat mungkin jadi pengecualian. 44% penduduknya, atau sekitar 149 juta orang, tetap berdoa setiap hari. Tapi Eropa, Swedia, Prancis, Jerman, semuanya mencatat kurang dari 20% penduduk yang aktif berdoa. Masyarakat di negara-negara ini makin sekuler. Teknologi, pendidikan, dan gaya hidup modern membuat banyak orang merasa tidak butuh doa dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang membuat Indonesia berada di posisi tertinggi dalam kebiasaan berdoa? Pertama, populasi Muslim terbesar kedua di dunia, sekitar 236 juta jiwa. Kedua, ajaran agama Islam yang mewajibkan sholat 5 waktu membuat ibadah menjadi kebiasaan harian. Ketiga, budaya masyarakat Indonesia yang masih sangat menjunjung nilai spiritual, baik dalam Islam, Kristen, Hindu, Buddha, maupun kepercayaan lokal. Bukan cuma rutinitas, bagi banyak orang Indonesia, doa adalah fondasi utama hidup. Bahkan sebelum tidur, sebelum makan, bahkan sebelum memulai pekerjaan, semuanya dimulai dengan doa. Bayangkan, jika benar surga mendengarkan semua doa. Mungkin pusat komunikasi surgawi paling sibuk saat ini adalah mengurusi doa-doa dari Indonesia. Apakah semua doa itu terkabul? Itu urusan Tuhan. Tapi yang jelas, kebiasaan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih sangat kuat dalam spiritualitas. Di tengah kemajuan zaman, mereka tidak lupa pada yang ilahi. Di zaman yang serba digital, doa tetap tak tergantikan.
Ia menjadi penyejuk jiwa, penguat harapan, dan pengingat bahwa hidup tak selalu tentang dunia. Indonesia mungkin belum juara dalam teknologi atau olahraga. Tapi soal doa dan spiritualitas, kita juaranya. Dan mungkin, justru inilah kekuatan terbesar kita sebagai bangsa, iman dan harapan yang tak pernah padam.